Kita akan mulai tentang atau pembahasan globalisasi. Yang kita akan bahas itu yang pertama, bentuk globalisasi. Yang kedua, dampak globalisasi. Tapi sebelum ke bentuk sama dampak, aku mau tanya dulu, globalisasi itu apa sih? Apa sih? Apa sih? Globalisasi itu apa sih? Ada yang tahukah globalisasi itu apa? Tes. Oke. Globalisasi itu adalah sesuatu dong. Peranan penting dalam kehidupan kita, atau yang disebut dengan pembaruan. Segala sesuatu yang ada kendala yang mengatur sosial dan bisa kita persingkat itu jadi apa ya? Jadi apa ya? Bentar. Menjadikan negara semakin maju berkembang. Jadi kan negara itu kan ada dua ya, ada dua tipe. Yang pertama itu ada maju, ada berkembang. Nah, kalau negara maju biasanya ekonominya itu ekonomi seimbang. Jadi ekonomi seimbang. Yang kedua, penduduknya itu makmur lah ya. Yang ketiga, garis kemiskinan rendah. Nah, kalau yang berkembang berarti lawannya dari si maju. Ekonominya nggak seimbang. Penduduknya, menurut aku penduduk yang berkembang tuh kayak yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin gitu ya. Yang penduduknya kurang makmur gitu ya lah ya. Terus yang ketiga, garis kemiskinan tinggi.
Tapi karena adanya globalisasi ini, ekonomi kita bisa semakin lama semakin tinggi. Terus penduduk kita itu yang tadinya kurang makmur menjadi makmur, agak makmur gitu. Terus garis kemiskinan itu semakin lama semakin merendah gitu loh. Karena apa? Karena adanya globalisasi yang suatu negara yang semakin maju atau semakin berkembang, yang maju makin maju, yang berkembang makin berkembang. Tidak adanya yang berkembang malah merosot berkembangnya, tapi justru sebaliknya, negara itu semakin maju dan semakin berkembang. Oke, kita akan bahas yang pertama itu untuk bentuk globalisasi. Nah, untuk apa sih? Kenapa sih adanya bentuk globalisasi? Nah, kalau kalau kita ngomongin bentuk-bentuk globalisasi, berarti akan munculnya itu adalah bidang-bidang yang akan muncul atau bidang-bidang yang membantu peningkatan globalisasi itu semakin tinggi. Nah, aku hapus saja. Yang pertama, dampak di bidang pertama, bentuk globalisasinya itu pertama ada di bidang budaya. Nah, kalau di bidang budaya bisa disebut dengan sebuah tradisi. Yang paling gampang banget kita ngomongin tradisi di Indo sama di Barat. Indo ketika bertemu sama orang yang lebih tua, itu kita akan salim atau cium tangan. Iya nggak sih? Kalau misalkan kita bertemu sama yang lebih tua tapi nggak cium tangan, disebutnya dengan songong. Tradisi. Bertemu orang lebih tua. Salim atau cium tangan. Terus selain itu ada apa lagi? Ada mengucapkan kata sopan. Kata sopan. Kayak panggilan. Kalau orang tua kita kan kita manggilnya ayah dan ibu, atau ibu dengan bapak, atau ayah dan bunda, ya kan? Tapi kalau orang luar ketika ketika bertemu sama orang yang lebih tua itu biasanya apa? Kayak gimana? Nggak cium tangan ya, dia itu biasanya manggil langsung gitu, dan manggilnya juga pakai nama gitu loh kalau untuk orang tua. Tapi nggak semua juga kayak gitu, dia itu juga masih manggil orang tuanya itu dengan kata mom, dad gitu loh. Tapi kebanyakan atau yang sering kita jumpai di film-film itu, mereka manggil orang tuanya itu dengan sebutan atau langsung pakai nama dia. Ya contohnya, hey Andy, where are you going? Gitu kan. Atau hey Mary, what is that? Gitu loh. Tapi kalau misalkan ketika kita di Indonesia terus kita ngomong orang tua kita langsung, hai Andi, apa yang sedang kamu lakukan Andi? Apakah itu sopan? Nggak sopan ya.
disebutnya apa ya, barat itu menyebutkan, langsung menyebut dengan nama. Terus kalau di Indonesia itu senyum itu artinya ramah. Tapi kalau di luar itu, aku nggak tahu negara apa, aku lupa. Itu disebutnya tidak sopan. Jadi orang-orang di sana tuh kalau nggak saling kenal satu sama lain itu, ketika kita senyum itu nggak sopan karena kita itu nggak kenal gitu. Jadi kayak lo nggak usah senyum-senyum, lo tuh nggak kenal sama gue dan gue nggak kenal sama lo gitu loh. Tapi kalau di orang orang Indonesia, mau itu kenal mau itu nggak kenal, pasti kita akan senyum dan sambil kayak ngangguk gitu loh, gitu. Itu adalah bentuk kesopanan di Indonesia atau tradisi Indonesia. Dan ketika kamu membawa tradisi itu keluar, kalian akan dibilangnya aneh dan tidak sesuai dengan tradisi mereka. Jadi kita mengundangkan tradisi kita di negara asal kita saja, atau negara-negara di Asia Tenggara, itu masih sama. Terus yang kedua ada komunikasi. Nah, komunikasi itu apa? Ngapain aja sih? Telepon. Teleponnya juga bisa dibagi dua ya, ada WA, ada telepon biasa. Main aplikasi, aplikasi sosmed. Ada IG, Twitter. Terus ada apa lagi? Snapchat, WeChat, telepon, SMS, APK, terus Gmail. Kalau untuk Gmail biasanya untuk formal. Apa sih yang formal itu? Biasanya lamaran kerja. Nggak mungkin kan kita ngelamar kerja lewat WA atau lewat Line. Itu nggak sopan gitu loh. Kecuali kamu emang punya orang dalam. Tapi kalau misalkan nggak ada, kita akan melalui atau format yang formal seperti di email. Nah, untuk bidang komunikasi itu, karena adanya handphone, bisa telepon, bisa SMS, bisa kita kita bisa menghubungi orang yang jauh gitu loh. Dapat orang yang jauh atau kerabat jauh. Jadi seperti mendekatkan yang mendekatkan jarak jauh. Yang orang jauh semakin dekat, yang dekat harusnya semakin merapat, tapi dalam prakteknya yang dekat malah jadi jauh, ya enggak sih? Ketika kalian nongki-nongki lagi main, terus kalian pasti akan sibuk dengan handphone kalian masing-masing, entah itu bikin snap atau ngebalesin WA orang gitu. Kalian sok sibuk. Kalau kalian sok sibuk itu nanti aja gitu di rumah ketika kalian gabut. Jadi ketika orang tua kamu bilang HP terus, jadi kita punya
punya balasan. Bukan mah, kita bukan HP terus, kita ada kerjaan, jadi kita nggak gabut-gabut banget gitu loh. Tapi ketika kalian lagi kumpul sama orang-orang banyak, please stop HP kalian itu dimasukin gitu lah, jangan malah dimainin gitu. Ketika kalian bikin snap foto bareng-bareng gitu kan, ayo ayo kita foto bikin snap gitu kan, terus captionnya gini, nongki dengan besti. Nah, tapi abis itu langsung dipegang tuh HP-nya, langsung update. Abis itu udah asik sama HP-nya, buka-buka Instagram, cuman scroll-scroll story orang gitu lah, buka Twitter, terus buka-buka Facebook, buka-buka WA gitu loh, balas-balasin WA orang yang gak penting. Mungkin ya, berarti ada plus minusnya dari si komunikasi. Yang pertama, yang positifnya kita bisa mendekatkan yang jauh, kita semakin dekat gitu ya. Yang ketiga, bidang ekonomi. Nah, kalau bidang ekonomi pasti kita akan selalu ngomongin tentang apa? Uang atau money. Itu pasti ketika kita ngomongin bidang ekonomi pasti adanya si money atau si uang-uang. Nah, untuk bidang ekonomi sendiri itu adanya istilah pasar bebas. Pasar bebas ini apa? Ini adalah pasar internasional. Berarti pasar-pasar yang mencangkupi daerah-daerah atau memperluas ruang lingkup perdagangan dan menghilangkan segala hambatan. Maksudnya itu, ketika adanya pasar bebas atau perdagangan bebas, itu adalah sistem perdagangan yang semakin luas ruang lingkupnya juga luas. Yang kayak contohnya kalian di Setu. Berarti kalian akan belanja di pasar Setu. Nah, pasar Setu kan ruang lingkupnya itu bisa dikatakan sedang. Terus yang dekat pasar Setu, pasar Serang. Nah, pasar Serang itu ruang lingkupnya kecil karena fasilitas atau yang dibutuhkan di pasar Serang itu sedikit. Biasanya di pasar Serang itu ada apa aja? Ada hanya kayak pedagang-pedagang sayuran yang emang sehari-hari. Cuman kok dibandingkan dengan pasar Setu yang ada pakaian, ada alat-alat sekolah, terus ada aksesoris, terus ada tukang nasi juga, tukang jajan gitu kan, ya bisa dikatakan lengkap gitu kan. Itu jadi ruang lingkupnya berbeda dengan ruang lingkup di pasar Serang. Terus kalau misalkan kalian bandingkan dengan pasar induk, berarti si pasar Setu ini nggak ada apa-apanya dengan si pasar induk, karena pasar induk itu ruang lingkupnya lebih besar gitu ya. Yang keempat, kita akan bahas di
iptek. Kamera layar aku masih kelihatan kan? Masih, Kak. Oke, aku kirim link absen ya. Nah, yang keempat ada bidang iptek. Bidang iptek itu sama dengan komunikasi, cuman dia itu lebih ke ilmu teknologinya. Nah, banyak banget sekarang masyarakat yang berbondong-bondong untuk memasukkan diri ke dalam bidang-bidang iptek. Apalagi nggak sedikit orang tua yang menyuruh anaknya atau meminta anaknya untuk ikutan les komputer, ya nggak sih? Layar aku kelihatan kan? Oke. Kalau nggak kelihatan bilang ya, soalnya ini udah aku nyalahin. Karena orang tua itu menganggap kalau kita udah bisa iptek itu hidupnya akan tentram damai atau gampang mau ngapa-ngapain juga. Minimal banget kita itu ngambil les komputer gitu kan, bisa menguasai atau minimal setidaknya tahu cara mengelola atau menjalankan Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Yang penting banget sih Excel ya, karena Excel itu kepake banget untuk pekerjaan. Nah, terus si iptek ini adalah kekuatan utama dalam meningkatkan kesejahteraan yang berkelanjutan pada perabatan. Nah, maksudnya itu ilmu pengetahuan teknologi merupakan upaya mencari pengetahuan yang dapat diuji dan diandalkan secara sistematis menurut tahapan yang teratur dan berdasarkan prinsip serta prosedur tertentu gitu. Nah, sementara teknologi itu merupakan aku tulis deh. Teknologi merupakan tuh kan aku lupa ya kalau ditulis. Oh ya, apa ya? Perangkat perangkat ide, metode teknik yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia karena si manusia ini tidak pernah puas akan suatu hal. Selanjutnya ada di bidang transportasi. Sorry aku lupa. Sekarang kelima, bidang transportasi. Bidang transportasi. Nah, transportasi itu dikatakan menjadi dua. Ada umum. Nah, yang pribadi itu
Contohnya artinya adalah milik sendiri. Berarti yang milik sendiri itu ada apa aja? Ada mobil, sepeda. Nah, ini adalah kendaraan pribadi atau milik sendiri. Nah, kendaraan. Nah, kalau yang umum itu berarti artinya adalah milik bersama. Karena dipakainya bisa bersama-sama satu Indonesia. Milik bersama dan dikelola oleh pemerintah. Dikelola oleh pemerintah. Contohnya apa yang dikelola oleh pemerintah yang bentuk fasilitas umum atau kendaraan umum? Ada kereta. Kereta kita beli kartunya. Sekarang kan untuk kereta udah nggak pakai yang kartu sekali jalan gitu yang punya jaminan 10.000 karena pandemi, jadi kita itu diwajibkan untuk membeli kartu kereta. Harganya itu 27 sampai 30.000. Tapi untuk pengisiannya seperti biasa dia hanya 3.000 rupiah, 3K. Yang kedua ada fasilitas transportasi umumnya itu busway. Busway itu 3.500. Kalau untuk bus itu tergantung kemananya kita ya. Kan kalau kereta kan mau kemana aja tetap 3.000. Kalau sejabodetabek ya, kalau misalkan di luar itu lebih dari 3.000. Kalau busway 3.500. Kalau untuk bus misalkan dari Bekasi ke Bandung, kalau harganya belum naik sih kurang lebih 50.000, kurang lebih ya. Terus ada pesawat pesawat aku nggak bisa ngasih harga, soalnya aku takut kemahalan dan takut kemurahan. Aku pernah naik pesawat cuman aku yang bayar. Terus ada kapal laut juga nggak aku kasih harga, soalnya aku takut salah. Nah, kita itu harus menggunakan selalu transportasi umum, karena kalau kita menggunakan transportasi umum artinya kita itu memajukan atau mengembangkan apa yang kita punya, memanfaatkan yang kita punya gitu loh. Nah, kita udah ngomongin macam-macam transportasi, berarti arti atau pengertian dari transportasi itu apa? Adalah bukan segala deh.
pemindahan barang atau manusia dari satu tempat ke tempat lain. Ini yang disebut dengan transportasi atau pengertian dari transportasi. Nah, kalau misalkan kita itu nggak punya transportasi, berarti nggak bisa jalan itu globalisasi ya. Karena globalisasi itu ditandai dengan adanya berbagai bidang. Salah satunya adalah bidang transportasi. Lanjut kita ke udah ya? Udah nggak sih? Oh ya udah. Sekarang kita masuk ke dampak. Globalisasi. Kalau kita ngomongin dampak, itu akan memunculkan dua opsi. Yang pertama ada si negatif. Positif itu artinya apa? Everybody. Sesuatu hal yang baik. Positif. Berarti si negatif adalah sesuatu hal yang buruk. Atau tidak memiliki manfaat ya. Nah, kita akan ngomongin positifnya dulu. Yang pertama itu ada berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan dan teknologi itu dapat dilihat dengan membawa masyarakat melalui penyesuaian terhadap perubahan sosial dan budaya. Jadi hal ini itu dapat dilihat dengan minat masyarakat yang terjadi atau minat masyarakat yang muncul terhadap ilmu pengetahuan yang semakin besar. Ketika teknologi yang dihasilkan semakin besar atau sebagai aplikasi dari ilmu pengetahuan, terus kemudian dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang contohnya seperti yang kita gunakan kayak laptop kan kita browsing gitu kan, ada handphone, ini adalah teknologi dan pengetahuan. Iya, kenapa ya? Peningkatan efektivitas dan efisiensi. Nah, yang dimaksud dengan efektivitas dan efisiensi itu adalah ketika kita jangan deh. Artinya itu mempermudah segala
sesuatu. Jadi apapun yang kita lakukan itu sekarang gampang gitu loh. Apa sih yang gampang? Yang pertama, kita lapar tapi mager jalan. Berarti kita mesen GoFood. Ya enggak sih? Terus pengen OTW tapi nggak ada doi. Ya ada Gojek. Pengen transfer tapi mager jalan ke ATM. Ya pakai M-Banking. Pengen traveling, pengen healing, tapi bingung mau kemana. Buka aja aplikasi APK holiday gitu kan. Apa APK-nya? Ya adalah banyak kayak Traveloka, kayak gitu-gitu kan. Terus kita mau belanja, tapi duitnya belum kita pegang. Ya udah buka si oren, buka si ijo, buka si pink, pakai COD. Semua itu gampang karena semakin efektivitas dan efisiensi. Kita nggak bisa ngebuang-buang waktu untuk hal-hal yang menguras waktu yang banyak gitu loh. Lapar kita harus jalan dulu jauh gitu, apalagi misalkan yang rumahnya itu di pedalaman yang memang harus ngeluarin motor kalau mau kemana-mana, ya kan? Kalian harus keluar dulu, kamu harus cari dulu mau makan apa, mikir dulu gitu kan. Apalagi yang mau makan apa itu oke, cuman bingung mau makan apa gitu kan. Kita akan buang-buang waktu karena kita bisa mengefisiensikan atau menyingkatkan waktu kita untuk hal-hal yang seperti yang tadi gitu. Kita lapar makan sambil nyuci, nyapu, kan lebih bermanfaat kan sambil nungguin makanan datang gitu. Terus pengen belanja nggak ada duitnya, ya udah pakai COD biar kita ngumpulin uang dulu untuk durasinya. Biasanya kalau COD kan 3 sampai 4 hari kan. Ya bisa 3 sampai 4 hari kita ngumpulin uang gitu loh. Terus pengen healing tapi nggak tahu harganya berapa, kita tinggal lihat di aplikasi, oh healing segini segini, oh budgetnya segini, jadi kita udah tahu kira-kira budget yang buat kita healing itu berapa duit gitu loh. Jadi semakin mempermudah aktivitas masyarakat atau aktivitas manusia. Jangan sampai ketika apa-apa udah dipermudah tapi menjadikan kita adalah manusia, jangan sampai menjadikan kita manusia yang malas bergerak karena apa-apa sudah gampang gitu ya. Kenapa gampang? Karena ada teknologi dan globalisasi itu gitu lah. Terus selanjutnya ada perekonomian meningkat. Nah, perekonomian meningkat itu adalah suatu pemasukan uang semakin tinggi. Ya, kita jangan ngomongin langsung ke hal yang besar kayak pemerintah gitu, pemasukan pemerintah, BUMN atau seperti itu. Kita bahas yang ringan-ringan aja dulu untuk oh artinya tuh gitu, oh maksudnya gitu loh ya. Nah, pemasukan untuk semakin tinggi seperti halnya salah satunya semakin banyak modal yang masuk ke sebuah
bisnis atau apa sih kalau apa sih namanya, jangan deh, kalau aku lupa ya, kayak misalkan gini, ketika kalian punya modalnya misalkan 50.000, kalian bisa beliin kerudung Paris yang harganya itu 8.000. Nah, berarti kalau misalkan kalian punya modal 50.000, berarti minimal kamu itu dapat 6 kerudung. Nah, kalian bisa nih ngejualin si kerudung ini dengan cara online. Nah, cara ngejualinnya bisa kalian lewat si Oren, bisa lewat si Ijo, bisa lewat WA kalian gitu ya kan. Karena adanya pasar bebas tadi yang udah aku bahas. Nah, ketika kalian nggak punya toko tapi pengen dagang, salah satunya apa? Dagang online yang nggak perlu punya toko gitu loh. Toko benar-benar jadi gitu loh. Kan kalau yang udah punya toko kan mikirin uang kontrakannya, pemasukannya, pengeluarannya, listriknya, kipasnya. Cuman kalau misalkan kita yang hanya pedagang baru atau bisnis baru gitu kan, belum berkembang, itu salah satunya atau jalan ninjanya ya dagang online gitu loh. Ketika kita udah menarik banyak peminat atau pelanggan kita, baru kita menjalan mempunyai toko yang berbentuk adanya gitu, bangunan gitu. Nah, ketika jadi intinya tuh perekonomian meningkat suatu keluarga atau suatu masyarakat bisa dilihat dengan berbisnis. Nah, bisnisnya apa? Bisnisnya online. Online-nya kenapa? Karena kita punya pasar bebas dan teknologi yang canggih atau mempermudah dan mengefisiensikan efektivitas yang tadi. Karena adanya perekonomian meningkat menimbulkan juga dengan taraf hidup masyarakat. Maksudnya taraf hidup masyarakat itu semakin banyak masyarakat yang makmur atau damai. Ketika makmur dan damai berarti jauh terhadap kekerasan. Kekerasannya apa? Yang pertama pembunuhan. Yang kedua ada pencurian. Yang ketiga korupsi. Jadi si tiga ini tuh menurunkan kriminalitas di suatu negara. Terus dampak positifnya juga ada komunikasi semakin cepat dan mudah. Seperti yang di yang tadi aku bahas, yang jauh kita bisa mendekatkan yang jauh dengan teleponan, video call, terus sosial media, kita
bisa lihat keadaan dia itu sehari-hari ngapain aja gitu kan, karena ada sosial medianya. Dampak selanjutnya itu adalah berkembangnya dunia pariwisata. Nah, berarti berkembangnya dunia pariwisata adalah tempat hiburan lah ya. Tempat hiburan. Nah, untuk globalisasi berdampak positif ini, berkembangnya dunia pariwisata itu suatu negara, nggak terkecuali Indonesia ya, pokoknya seluruh negara memiliki tempat pariwisata. Tempatnya di mana? Di kota-kota besar. Berarti kota apa aja yang sering dikunjungi oleh pariwisata? Yang pertama ada Bali. Kedua, Jogja lah ya. Jogja apa Lombok? Lombok lah ya. Lombok. Terus ketiga, Jogja. 4, Papua. 5, Kalimantan. Kalau kita yang gampang, Bandung, Bogor. Terus apa lagi? Bekasi. Bekasi juga ada loh. Kalian yang di Setu aja, kalau kalian mau pariwisata nggak usah jauh-jauh, kalian ke Residen aja yang ada apa namanya, ayunan gantung. Terus juga nggak usah jauh-jauh ke Bandung, ke Bogor untuk merasakan dinginnya suasana, karena di Setu aja sekarang akhir-akhir ini udah dingin banget gitu loh. Terus kalau misalkan memanfaatkan fasilitas yang ada, kan tadi Residen ya, ada ayunan gantung, terus mau piknik bisa di danau belakang gitu loh, atau pengen nongki-nongki bisa di Grand Box ya, di tempat atau di kota-kota besar sekalipun. Bahkan di kota-kota yang terpencil pasti ada aja tempat pariwisata untuk healing atau menyegarkan pikiran. Oke, dari sini ada yang mau tanyain nggak guys? Kita udah lewat 8 menit. 8 menit, 3 menit. Ada yang mau tanyain nggak? Nggak ada, Kak. 1, 2, 3, cekrek. Oke, thank you. Oke, makasih Kak. Ya, aku tutup dulu. Wassalamualaikum Thanks. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya guys.